Dahulu kala, di tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Rajanya bijaksana, dan rakyat hidup sejahtera. Sang raja memiliki 2 putri yang cantik jelita. Purbararang, sang kakak, dan Purbasari, sang adik. Meski sama-sama cantik, hati keduanya sangat berbeda. Purbararang memiliki wajah indah, namun hatinya dipenuhi iri dan angkuh. Sedangkan Purbasari berwajah lembut dan berhati baik. Ia menyayangi semua orang, dari pelayan hingga rakyat kecil. Ketika sang raja mulai menua, ia ingin menentukan siapa di antara kedua putrinya yang akan menggantikannya. Setelah menimbang dengan hati-hati, sang raja menunjuk Purbasari sebagai penerus tahta. Kabar itu membuat Purbararang marah besar. Bagaimana mungkin ayah lebih memilih adikku? Aku yang lebih tua. Aku yang pantas jadi ratu, katanya penuh amarah. Ia pun berniat jahat. Dengan bantuan seorang penyihir, Purbararang menuduh Purbasari melakukan hal buruk dan mengutuknya agar wajahnya menjadi hitam legam dan penuh luka. Rakyat pun percaya pada tipu daya itu. Sang raja yang tak kuasa menentang keinginan Purbararang akhirnya mengusir Purbasari ke hutan. Di hutan yang sunyi, Purbasari hidup sendirian. Namun hatinya tidak pernah membenci. Ia tetap berdoa dan berbuat baik kepada semua makhluk yang ditemuinya. Setiap pagi ia memberi makan rusa, burung, dan kelinci. Ia berbicara lembut pada pepohonan dan air sungai. Suatu hari, dari balik rimbunnya pepohonan, muncul seekor lutung, seekor kera berbulu hitam, dengan mata lembut dan tatapan penuh kasih. Lutung itu menghampiri Purbasari dengan sopan, lalu menunduk hormat. "Siapa namamu, Lutung?" tanya Purbasari. Namun lutung itu hanya menggeleng, tak bersuara. Ia lalu membantu Purbasari mengumpulkan buah dan kayu bakar. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat. Purbasari memberinya nama Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Namun sesungguhnya, Lutung Kasarung bukanlah kera biasa. Ia adalah putra Kahyangan, seorang dewa yang diturunkan ke bumi karena kesalahannya di langit. Ia dikutuk menjadi seekor lutung dan hanya bisa kembali ke Kahyangan bila menolong manusia dengan tulus. Hari demi hari, Purbasari dan lutung hidup damai di hutan. Mereka saling membantu dan saling menjaga. Namun Lutung Kasarung melihat betapa menderita sahabatnya, dan ia ingin menolong. Suatu malam, di bawah cahaya bulan, ia berdoa kepada Sang Hyang Tunggal, memohon agar Purbasari mendapatkan kebahagiaannya kembali. Dengan kekuatan dari langit, Lutung Kasarung menciptakan sebuah telaga ajaib. Keesokan paginya, ia mengajak Purbasari mandi di telaga itu. "Mandilah putri, air ini akan membersihkan luka dan duka di hatimu." Purbasari menuruti, dan saat ia keluar dari air, mukanya bersinar seperti semula, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Kulitnya halus, wajahnya berseri, dan matanya memantulkan cahaya kasih. Kabar itu sampai ke telinga Purbararang. Ia tidak percaya dan menantang adiknya kembali ke istana. "Kalau kau memang pantas jadi ratu, buktikan siapa di antara kita yang paling cantik dan punya calon suami paling tampan. Dialah yang berhak menjadi pewaris tahta." Purbasari datang dengan hati tenang, ditemani oleh Lutung Kasarung. Purbararang tertawa mengejek. "Kau membawa seekor kera? Inikah calon suamimu?" Namun Purbasari hanya tersenyum lembut. "Dia sahabatku, yang penting hatinya baik." Purbararang menunjuk tunangannya, seorang pangeran gagah, lalu menantang adiknya untuk menunjukkan calon pendampingnya. Dengan tenang, Purbasari menatap Lutung Kasarung. Lutung itu lalu menunduk dan melangkah ke depan. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan muncul. Kilatan cahaya putih menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Ketika cahaya itu memudar, yang berdiri di hadapan semua orang bukan lagi seekor kera, melainkan seorang pangeran tampan berwajah bercahaya. Semua tertegun. Purbasari menunduk, tak percaya. Purbararang yang dulu sombong hanya bisa terdiam, wajahnya pucat karena malu.
sang pangeran memperkenalkan dirinya. Namaku Guru Minda, dari Kahyangan. Aku datang ke bumi untuk menolong yang berhati suci. Purbararang menangis dan memohon ampun atas semua kesalahannya. Dengan hati yang penuh kasih, Purbasari memaafkannya. Akhirnya, Purbasari dinobatkan menjadi ratu yang bijaksana, sementara Purbararang hidup damai sebagai rakyat biasa. Lutung Kasarung atau Guru Minda tetap berada di sisinya, membantu memimpin kerajaan dengan kebijaksanaan dan cinta. Rakyat bersorak gembira karena kini mereka memiliki pemimpin yang tidak hanya cantik dari luar, tapi juga berhati lembut dan penuh kasih. Dan sejak saat itu, legenda Lutung Kasarung menjadi lambang bahwa kebaikan hati dan kesabaran akan selalu mengalahkan kesombongan dan iri hati.